Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Tony Maulana, Ketua Forum Wartawan Jaya Indonesia, Provinsi Jawa Barat. Sekarang saya lagi berada bersama Neng Anggra Putri Tania, yaitu salah satu pakar retrokognisi, akan membahas kasus yang lagi viral, yaitu Vina Cirebon. Tapi sebelumnya disclaimer, konten ini bukan untuk menjustifikasi pihak manapun atau menyudutkan, tapi ini hanya sebuah hiburan semata. Jadi karena banyak permintaan atau pertanyaan dari warga terhadap FVJ, kami akan coba mempertanyakannya terhadap pakar retrokognisi. Ya, saya sekarang bersama Neng Haji Anggra Putri Tania. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak Samulihna. Alhamdulillah sehat. Ini kan banyak permintaan nih dari masyarakat untuk membahas kasus Vina Cirebon. Yeah. Yang lagi viral itu kan, saya sempat nonton juga tuh filmnya kemarin. Itu memang agak sedikit menyedihkan dan mengerikan juga sih sebetulnya ya, kalau memang faktanya seperti itu kan. Ini ada beberapa pertanyaan. Itu kan dari tahun 2016 ya, kasusnya. Nah, menurut pakar retrokognisi, bagaimana sosok Peggy Setiawan yang kini dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina, bahkan terancam mendapat hukuman mati? Bagaimana menurut pakar? Jadi sebenarnya gini, kalau misalkan yang saya lihat dari sosok tersangka sekarang ya, yang ditetapkan menjadi tersangka, bahkan akan menjadi terdakwa. Dan itu yang saya lihat sebenarnya bukan sosok orang itu, tapi ada di balik itu yang memang bersembunyi dan akhirnya menumbalkan seseorang yang sekarang menjadi tersangka. Jadi itu kemungkinan besar bukan pelaku aslinya yaitu. Iya, insya Allah bukan. Iya, iya. Bisa diceritakan juga Neng Haji tentang keseharian Peggy itu menurut pakar seperti apa sih? Ya kalau yang saya lihat kesehariannya itu dia memang gaul-gaul sih ya sama teman-temannya. Terus dia juga pergaulannya biasa bersosialisasi dengan anak-anak muda gitu kan, dari dulu sampai sekarang. Cuman mungkin sekarang karena umurnya bertambah gitu, akhirnya dia lebih fokus ke tanggung jawab untuk membiayai ibu dan juga keluarganya. Karena kan setiap manusia itu tidak luput dari kesalahan. Cuman kalau misalkan dihubungkan dengan kasus ini, sepertinya dalam pembunuhan tersebut tidak ada sangkut pautnya. Terus ada pertanyaan lagi ini. Menurut Neng Anggra ini selaku pakar retrokognisi ya, kenapa nih hingga sekarang pelaku tak kunjung tertangkap? Apa saja kendala dan rahasianya kira-kira menurut pandangan pakar? Jadi gini, sebenarnya saya dari kemarin juga enggan ya menjawab tentang pertanyaan ini gitu. Cuman karena mungkin banyaknya orang yang ingin tahu gitu, mungkin sedikit saya kasih pencerahan lah. Jadi kalau misalkan saya lihat di dalam kitab tarbiyah ya, karena kalau misalnya secara lahiriah kita melihat pasti akan samar, tetapi di dalam kitab tarbiyah bab 45 di situ memang terlihat jelas kalau kita menghitung dari nama dan juga dari bentuk mata ya. Dan juga dari gerak-gerik, gerak tubuh gitu. Saya lihat kalau baca dari Peggy Setiawan ini sebenarnya dia bukan pelaku utamanya. Bahkan tidak ada sangkut paut dengan pembunuhan. Tetapi untuk pelaku utamanya, saya lihat dari tahun 2016 setelah kejadian itu, ada sosok yang melindungi, yaitu masih bisa dikatakan keluarga besarnya lah, melindungi dan akhirnya merubah identitas. Kalau yang saya lihat masih ada di sekitaran. Masih ada di sekitaran wilayah Jawa Barat. Wilayah Jawa Barat ya, nggak jauh, nggak seperti isu yang beredar sekarang di Malaysia atau di luar negeri gitu. Insya Allah nggak. Sempat waktu itu pernah ya, pernah gitu kan untuk keluar daerah. Tetapi dalam beberapa tahun ini masih ada di sekitaran, tapi dengan identitas yang berbeda. Nah ini menurut keterangan dan kitab tadi itu, tarbiyah tadi, kira-kira bagaimana nasib pelaku pembunuhan yang aslinya itu?
pertanggungjawaban secara dunia dan akhirat kira-kira seperti apa itu? Ya, kalau untuk di dunia jelas lah tidak akan mendapatkan ketenangan hati ya. Pasti akan selalu ditakut-takuti dengan penyesalan yang sangat benar-benar gimana ya, dengan penyesalan yang sangat luar biasa lah gitu kan. Karena memang kalau saya lihat memang tidak ada niatan untuk membunuh, tetapi karena terpaksa, takut ketahuan gitu kan, karena sudah berbuat yang tidak baik gitu kan, sampai bisa dikatakan sudah berbuat di luar batas normal manusia. Nah, cuman untuk di akhirat itu jelas sesuai yang ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 93 bahwa itu akan mendapatkan balasan setimpal yang disebut dengan hukum kisos. Hukum kisos itu kalau misalkan dia membunuh berarti ya hukumannya juga harus dibunuh. Karena kan sesuai yang ada di dalam keterangan bahwa ada salah satu Abdullah bin Abbas, itu sahabat Nabi ya. Pada saat didatangi oleh Robiloh bertanya, wahai Abdullah bin Abbas, apakah ada tobatnya seorang pembunuh? Nah, itu seorang sosok kekasih Allah menjawab, yaitu Abdullah bin Abbas, tidak ada. Bukankah setiap orang yang berdosa itu jelas akan ada ampunan dari Allah kalau misalkan dia benar-benar bertobat? Dalam hati kecilnya menjawab, jelas bakal ada, tetapi saya lihat dulu mata dan gerak-geriknya ini orang. Kalau gerak-geriknya ini orang memang masih punya emosi yang besar, kemarahan yang besar, di saat dia bertanya bagaimana seorang pembunuh ada tobatnya dan akan diampuni oleh Allah, lebih baik kekasih Allah menjawab tidak, agar dia takut dan tidak akan melakukan pembunuhan. Tetapi jikalau ada seorang pembunuh yang benar-benar pembunuh dan akhirnya datang dengan menyesali, meratapi tentang apa yang telah dia perbuat, dia bertanya, sempat itu ada kisahnya, wahai Abdullah bin Abbas, apakah ada pembunuh yang bisa bertobat dan mendapat ampunan dari Allah? Sambil meneteskan air mata, Abdullah bin Abbas menjawab, ada, tobatan nasuha, dan meminta maaf kepada keluarga korban. Nah, jikalau keluarga korban tidak memaafkan, lalu apa hukumannya? Kalau sudah tobatan nasuha berarti wajib membayar diat pembunuhan yang disebut dengan diat membayar rupiah senilai 6 ekor unta. Itu di dalam kitab Tarbiyah bab 94. Nah, ini itu kan untuk perhitungan atau hukumnya buat si pelaku ya, secara tarbiyah itu kan. Nah, ini sekarang kebalikannya bagi si korban sendiri seperti apa? Kalau si korban sendiri itu masuknya, kalau di dalam kitab tarbiyah itu nggak ada ya, tetapi dimasukkan ke dalam Qobirullah Al-Hikam. Qobirullah Al-Hikam itu yaitu untuk seseorang atau sekelompok yang memang teraniaya, yang dituduh gitu kan. Nah, seperti ini salah satunya contoh gitu kan. Contohnya nih, si pelaku ini atas nama Peggy Setiawan itu tidak bersalah, tetapi dituduh dan akhirnya menjadi korban tuduhan dan fitnahan dari orang gitu kan. Apa yang akan dia dapatkan di dunia dan di akhirat? Kalau di dunia mungkin akan rumit ya, rumit karena yang saya lihat ini anak dari kecil sampai sekarang itu tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Dan dengan cara seperti ini adalah bisa dikatakan salah satu rahasia yang Allah berikan kepada orang ini untuk bisa meningkatkan lebih kesabaran dan keimanannya. Kalau dia sabar, kalau dia iman dan takwa, itu jelas serumit apapun dia akan bebas. Tapi kalau misalkan dia berbalik menjadi aral, lintang gitu kan, nah itu yang akan dia perbuat di dunia ini pasti akan susah untuk mendapatkan kebebasan, tetapi Allah akan berikan kebahagiaan di akhirat. Kita turut prihatin juga kalau memang seperti itu kan faktanya ya. Kalau menurut keterangan kita juga nih, bagaimana nasib para pelaku yang menuduh orang yang tidak bersalah sehingga menjalani hukuman, bahkan hingga disanksi menjalani hukuman mati di dunia dan di akhirat? Ya jelas lah, itu pasti hanajah bil jahanam ya. Pasti itu akan masuk ke dalam neraka jahanam kalau misalkan di akhirat nanti. Untuk di dunianya sendiri itu kan ada di dalam kitab Al-Fiqih Al-Islami. Itu karangan dari Syekh Wahbi yang menyatakan bahwa di dunia pun juga tidak boleh kita melakukan asal tuduh. Justru di sini banyak kan di dalam kitab Al-Fiqih Al-Islami itu sebenarnya itu lebih ke hukum ya, lebih ke hukum. Kan kalau misalkan di negara itu undang-undang KUHP gitu kan. Betul. Tapi kalau misalkan di dalam agama Islam itu fikih al-Islami. Nah, di dalam fikih al-Islami itu kan ada bab Mahdiyah.
di dalam bab Mahdiah itu khusus untuk delik-delik kita menyelidiki tentang kasus apa nih contohnya gitu kan, itu zaman Khalifah itu sudah ada Al-Mahdiah itu, dan di situ kita harusnya menyelidiki dulu sebelum memutuskan. Jadi harus betul-betul otentik ya, betul-betul teliti gitu kan dalam melakukan penyelidikan. Karena yang namanya bukti itu sebenarnya sangat gampang didapat. Kalau misalkan kita mengikuti tata cara di dalam fikih tersebut, karena delik itu bisa ada yang disebutkan dengan kanaja bal isab. Kanaja bal isab itu adalah memperoleh bukti yang kuat itu sebenarnya dari apa? Bukan dari bukti-bukti yang bisa dimanipulasi, tetapi bukti-bukti yang memang bisa ada di dalam bahasa tubuhnya si seseorang dan juga pengakuannya. Dan kita juga harus bisa melihat sorot matanya. Betul. Gitu. Dan kita sebenarnya di dalam delik Mahdiah juga kita harus bisa memberikan kesempatan untuk siapapun orang, baik itu benar atau salah, memberikan kesempatan untuk menyampaikan keinginan dan pengakuannya seperti apa. Seperti itu sih. Nah, ini Neng Anggra, ini kan dari 2016 ya kasus pindah Cirebon itu. Menurut pakar retrokognisi itu kronologis yang sebenarnya seperti apa sih? Kalau di film kan saya lihat itu apa sahabatnya Vina itu yang Linda itu dimasuki arwah tuh, menceritakan gambaran kronologis kejadian di TKP seperti itu. Nah, menurut pakar retrokognisi seperti apa gitu? Jadi kalau misalkan kita flashback lihat ke belakang gitu ya, saya melihat dari sosok Linda itu sebenarnya dia itu orang yang sangat setia sama Vina, dan dia itu sahabatan dengan sangat baik gitu kan dengan Vina. Cuman di sini ada kecemburuan yang memang menimbulkan bahwa dia itu menjadi benci kepada Vina, dan akhirnya di situ ngomporin pelaku-pelaku itu untuk berbuat jahat kepada Vina. Kalau untuk masalah arwahnya itu masuk ke dalam dirinya atau tidak, sebenarnya gini, itu bukan berarti masuk ke dalam dirinya ya, tetapi Korin tersebut yang menyerupai Vina itu menyampaikan pesan kepada Linda. Jadi Linda itu sebenarnya tidak kesurupan, tetapi karena energi Korinnya sangat kuat gitu kan, energi Korinnya Vina kuat, akhirnya mengendalikan gerak tubuhnya Linda dan juga merubah suaranya Linda untuk bisa menyampaikan sesuatu sesuai faktanya pada saat kejadian gitu. Jadi kalau saya lihat Vina orangnya cukup riang ya, orangnya riang, terus orangnya juga baik kepada sesama. Tetapi di saat dia punya pacar yaitu almarhum Eki, dan saya rasa bahwa Linda itu menyukai almarhum Eki. Jadi ada timbul rasa cemburu di sana, karena pada saat Vina punya pacar Eki, Linda itu waktu itu masih statusnya tuh jomblo gitu kan, gak punya pacar. Jadi dia ada iri kepada Vina. Dan yang kenalin Vina sama Eki kan Linda sendiri, kalau nggak salah di dalam filmnya seperti itu sih. Ya kalau ini kan kita nggak ngelihat dari film atau kita nggak ngelihat dari Google ya atau medsos yang beredar, tapi di sini Insya Allah saya bicara untuk ngelihat yang ke belakang seperti apa sih sebenarnya gitu. Jadi ada sedikit unsur percintaan itu ya. Iya, kecemburuan lah. Tetapi pada saat itu juga kalau untuk Linda sendiri nggak sampai hati untuk ngomporin ke pelaku-pelaku untuk membunuh, enggak. Cuman tadinya gitu dia itu ingin memberikan pelajaran supaya bisa Vina itu putus dengan Eki, bukan seperti ini gitu. Nah untuk korban Vina ini biasanya kalau menurut pakar retrokognisi itu ada feeling nggak atau ada tanda-tanda nggak dari dirinya, misalkan udah nggak enak hati nih, mau terjadi sesuatu nih, biasanya ada nggak sih? Setiap manusia yang akan menemui ajalnya, baik itu bunuh diri, baik itu kecelakaan, atau misalkan meninggal takdir Allah gitu, itu pasti akan selalu ada tanda-tanda. Karena di dalam jinayah afiyat itu semua orang pasti akan merasakan tanda-tanda bahwa dia akan pergi selamanya. Jadi beberapa hari kemudian kalau yang saya lihat Vina itu sempat merasakan kekosongan hati dan pikiran. Kami Sunda nama apa jauh paninengan gitu. Ya jauh paninengan. Dia tuh sering ngelamun, terus ngerasa bahwa dia tuh ngerasa hampa gitu. Dan sebenarnya pada saat beberapa jam mau terjadi hal buruk itu,
sebenarnya Vina sudah punya firasat untuk bisa kuat, secepatnya pulang ke rumah gitu. Cuman karena pada saat itu ya mungkin jalan ceritanya harus seperti itu ya, akhirnya terjadilah hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau diulas memang kronologisnya itu yang kerasukan itu Korinnya Vina itu ya yang menyampaikan pesan itu kan. Jadi kronologisnya di TKP memang seperti itu kurang lebih. Betul, karena kan gini, Korin itu kalau kita ngebahas Korin ya, Korin itu bisa jadi baik dan bisa jadi jahat tergantung seseorang itu. Kan setiap manusia ini mempunyai Korin masing-masing. Iya, betul. Setiap manusia punya Korin masing-masing dan Korin itu karena memang Vina semasa hidupnya itu memang baik gitu ya anaknya. Terus dia juga kan bisa dikatakan orangnya perih gitu kan, belum pernah menemukan kebahagiaan juga gitu. Nah makanya di saat Vina meninggal dunia, Korinnya itu energinya sangat kuat untuk menyampaikan intinya gimana ya supaya Vina itu dapat keadilan. Jadi menyampaikan sesuatu yang itu memang benar apa adanya tanpa adanya rekayasa. Jadi ini kan Vina sebelum 7 hari. Jadi ada mitos kalau dari orang Sunda atau di Jawa sendiri, ketika orang meninggal dalam tanda kutip, mohon maaf kurang wajar itu, dia akan menyelesaikan tugasnya atau tanggung jawabnya yang mungkin harus diselesaikan dulu di dunia selama 7 hari. Apa betul itu menurut pakar? Iya, Masyikor Arafoh Al-Barjah, bahwa di situ setiap ruh yang meninggal dunia itu akan menyelesaikan tugasnya sebelum 7 hari. Bahkan ada yang sebelum 41 hari. Nah, yang sebelum 7 hari itu kalau misalkan contoh yang meninggal bunuh diri ya atau kecelakaan atau salah satunya seperti Vina gitu kan, korban kekerasan gitu. Nah, itu pasti akan ingin menyampaikan sesuatu supaya dia itu tenang. Jadi dia menyampaikan bahwa kejadiannya seperti itu lewat sahabatnya ya, yaitu Linda, dan di situ dia menyampaikan sebenarnya ingin semuanya itu tertangkap. Tetapi kalau misalkan saya lihat gitu ya, kalau mau gitu kan, kalau mau mengungkap kasus ini sampai tuntas, sangat mudah. Karena tinggal ditanya aja kepada pelaku-pelaku yang sudah diadili. Iya sih. Gitu. Cuman karena mungkin di sini banyak sekali orang yang ikut campur dalam proses perkara ini, betul. Akhirnya serba bingung. Banyak yang ingin ditutup-tutupi. Mungkin bisa jadi resikonya itu jabatan gitu kan, resikonya itu keluarga besar gitu kan, beban dan segala macam lah. Apalagi ada dugaan bahwa di antara beberapa pelaku yang sekarang belum tertangkap, ada dugaan bahwa dia anak pejabat, bahwa dia anak siapa yang mungkin berpengaruh di daerahnya begitu ya. Nah ini ada yang menarik juga Neng Haji, ini apa benar kalau misalkan orang yang meninggal itu ada barang yang asing? Contohnya kan misalkan seperti Vina itu, apa betul dia kembali lagi meminta untuk dicopotin rambut sambungnya sama behel di dalam film? Apa betul bisa permintaan seperti itu sama keluarganya itu? Kalau itu jelas sih, karena kan itu di dalam sabda Nabi Muhammad SAW dan juga di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi ya, bahwa semua makhluk hidup yang meninggal dunia itu jangan pernah membawa apapun di dalam dirinya, bahkan sehelai benang pun juga tidak boleh. Jadi kalau misalkan yang pakai behel gitu kan, rambut sambung, terus bulu mata sambung, itu kan gak boleh. Jadi harus benar-benar dibersihkan, jangan sampai ada yang tertinggal, karena kalau sampai ada yang tertinggal, itu pasti tidak akan mendapatkan tempat yang layak yang disebut dengan barazi. Barazi itu adalah tempat yang paling buruk yang Allah tempatkan untuk seluruh ruh-ruh yang memang memakai atau melebih-lebihi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini mungkin ada pesan-pesan moral yang mau disampaikan dari Neng Haji nih dari kasus ini seperti apa kira-kira? Iya, jadi dari kasus ini memang sangat rumit ya, bahkan sangat membingungkan gitu. Di sini sebenarnya saksi kunci yang harus bisa ditanya untuk bisa membuka tabir ini ya, untuk bisa mendapatkan dalang utamanya siapa, alangkah lebih baiknya mending digali lagi untuk ke belakang. Seperti dulu kan di tahun 2016 mungkin kan di sana ada kapolseknya ya, ada kapolresnya, ada koramil.
ada wali kota, ada bupatinya. Kenapa nggak tanya sekaligus gitu kan? Karena gini, sangat mustahil kalau misalkan di jalanan itu tidak ada CCTV. Karena CCTV di tahun 2013 itu kan udah ada. CCTV di jalan, di mana-mana gitu kan. Terus selain dari itu, sebenarnya bisa bertanya kepada orang tua pelaku yang sudah diadili. Mungkin kalau pelaku bisa takut gitu kan, karena takut diapa-apain di dalam gitu. Tapi kalau untuk orang tuanya pasti banyak kok yang mengenal siapa saja pada saat kejadian itu gitu. Karena punya hubungan khusus gitu kan, hubungan yang kuat antara pelaku-pelaku yang sudah diadili dan pelaku yang belum diadili. Kalau yang saya lihat itu dari pihak keluarga Vina sendiri yang ingin benar-benar keadilan untuk almarhumah Vina. Makanya ini digali terus supaya bisa mendapatkan siapa dalang utamanya dan siapa yang belum tertangkap gitu. Menurut Neng Anggra nih, otak pelaku dan memang DPO yang belum tertangkap, kira-kira bakal tertangkap nggak sih? Tidak akan tertangkap. Tidak akan tertangkap. Karena sangat kuat ya orang-orang yang menutupinya. Jadi untuk korban yang sekarang yaitu pelaku ya, yang dituduh pelaku itu ya harus sabar lah. Mudah-mudahan ini menjadi awal kebahagiaan yang menjadi tabungan di akhirat nanti. Karena gimana ya, kalau ngomongin ini tuh saya nggak kuatnya tuh nggak tega gitu kan, ngelihat orang yang nggak salah bisa menjadi seperti ini gitu. Padahal yang salahnya itu malah senang-senang, ketawa-ketawa, puas dengan apa yang terjadi sekarang gitu. Ya mudah-mudahan aja lah kalau misalkan hukum nyata atau hukum lahiriah tidak bisa gitu kan untuk membukakan keadilan, ya mudah-mudahan hukum Allah yang akan bisa membukanya dengan jalannya sendiri gitu kan. Karena mau gimana pun juga disembunyikan pasti akan kebuka juga nantinya. Cuman kalau dalam jangka waktu dekat ini sepertinya tidak akan ketangkap untuk pelaku utamanya. Karena masih sangat kuat. Nggak kebayang ya itu rasa cemasnya atau nggak tenangnya selama dia hidup ya mungkin. Jangan kan begitu, kalau saya ngilangin korek teman aja udah rasanya deg-degan. Jadi apalagi ini ngilangin nyawa orang. 8 tahun kemarin iya merasa ketakutan, merasa dihantui gitu kan, cemas segala macam. Tapi setelah adanya Peggy dijadikan tersangka, dia merasa puas dan tertawa-tawa, bersenang-senang gitu kan. Karena ada yang dikorbankan dan ada yang ditumbalkan. Ya tapi mohon maaf, ini juga saya nggak nuduh ya. Tapi ini mah menduga dan sesuai yang saya kaji di dalam tarbiyah. Bahwa memang ya seperti itu. Masalah benar atau tidaknya kita kembalikan lagi ya, walau alam bisawab gitu. Cuman mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan walaupun serumit ini Allah akan membukakan jalan supaya bisa, utamanya taubat lah untuk pelaku utamanya gitu ya. Keduanya juga pelaku utama, siapa tahu kan, kita nggak tahu kalau udah kun fayakunnya Allah, dia tiba-tiba mengakui, ya tidak ada yang tidak mungkin. Hidayah ya. Iya, jadi sebenarnya kalau untuk mendapatkan pelaku utama yang sebenarnya itu sangat sulit ya. Tetapi insya Allah lah nggak sampai waktu yang lama gitu ya. Pihak kepolisian pasti akan menetapkan lagi orang yang menurut mereka itu dia pelaku, tetapi bukan pelaku utamanya. Jadi ada tambahan pelaku ya? Akan ada tambahan. Ya tapi untuk yang tambahan saya lihat masih ada sangkut pautnya dengan pembunuhan itu. Cuman bukan pelaku utamanya. Oke, mungkin cukup Neng Haji. Sekian. Jadi pemirsa di rumah, sekali lagi saya tekankan bahwa ini tidak ada niat untuk menjustifikasi siapapun atau menyudutkan siapapun. Ini hanya hiburan, ini hanya konten. Jadi beberapa permintaan atau pertanyaan dari masyarakat terhadap FWJ sudah terjawabkan melalui pakar retrokognisi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.